Halo semuanya, selamat datang di Sanmar Talk, tempat kita ngobrol santai, seru, dan penuh makna. Wah, senang sekali ya kita bisa menemani teman-teman lagi. Nah, seperti biasa, di Sanmar Talk kita akan membahas tentang topik yang sangat dekat dengan kehidupan anak muda zaman sekarang. Tentunya podcast kita kali ini ingin membahas mengenai hal-hal yang sangat-sangat menarik. Yaitu podcast kali ini kita membahas mengenai teknik marketing di zaman sekarang. Nah, yang sangat-sangat berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Karena marketing itu sudah ada sejak dahulu di sekitar kita, mulai dari konten online, konten viral, bahkan sampai promo di online shop. Nah, Eriko, kira-kira hari ini kita kedatangan siapa nih? Nah, supaya lebih menarik, kita kenalan dulu nih dengan tamu kita hari ini. Halo Pak Jimmy, apa kabar? Halo Eriko, Kendrick, halo semuanya. Puji Tuhan kabar saya baik. Terima kasih ya kepada teman-teman Samartol yang sudah undang saya pada hari ini. Nah Pak Jimmy, banyak orang mengira itu marketing itu tentang jualan aja. Nah sebenarnya itu apa sih marketing? Oke, jadi sederhananya memang pada umumnya tuh marketing itu memang jualan ya pada umumnya. Tapi sebenarnya marketing itu lebih simple. Jadi marketing itu adalah bagaimana cara kita untuk menarik perhatian audiens ya, kemudian bagaimana cara kita membuat konten yang menarik dan lain sebagainya. Nah, sehingga lebih mudahnya kita memperkenalkan ya suatu brand atau suatu produk ke orang-orang yang di sekitar kita. Wah, berarti keren sekali ya. Berarti sekarang marketing tuh udah dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, betul sekali. Nah, bahkan tanpa kalian sadari ya. Contohnya kalau kalian bikin konten sendiri ya. Iya. Nah, kalian post di TikTok ataupun di Instagram. Nah, kemudian kalian bikin foto dengan caption yang menarik. Nah, sebenarnya itu sudah termasuk ke dalam dunia marketing gitu. Nah, berarti banyak orang tuh sudah melakukan marketing itu sejak tanpa sadar ya Pak? Iya, betul banget gitu. Pak, kalau misalnya dibandingkan dengan marketing zaman dulu, berarti marketing kita sekarang nih gak perlu modal besar lah. Iya, betul banget. Nah, kalau di zaman dulu ya, marketing itu kita masih pakai iklan di televisi, koran, poster, bahkan mungkin sekarang masih dipakai banner ya. Tapi udah di zaman sekarang itu sudah canggih gitu ya. Jadi sekarang sudah ada namanya teknologi handphone ya sama internet. Jadi dengan itu aja kalian sudah bisa melakukan marketing itu sendiri. Betul Pak. Bahkan ada orang yang bisa viral karena cuma satu video TikTok doang Pak. Iya, betul banget. Nah, itu kenapa dia bisa viral? Karena mereka bikin konten yang menarik, kayak gitu ya, menarik dan kreatif, sehingga orang-orang itu mudah tertarik karena konsepnya atau kontennya itu menarik perhatian banyak orang, kayak gitu. Wah, keren ya Pak ya. Berarti marketing sekarang nih udah berbeda sekali dengan marketing yang zaman dulu. Ya, betul banget. Apalagi di era digital sekarang tuh memang perlu banget ya kreativitas seperti itu untuk membuat konten yang menarik. Nah Pak Jimmy, kenapa sih banyak orang yang tertarik membeli barang hanya karena sebuah konten? Oke, nah wajar sih ya menurut saya kenapa orang itu tertarik membeli produk karena sebuah konten, karena rata-rata mereka itu membuat konten yang menarik ya secara visual maupun secara emosional. Nah, contohnya kalau kita lihat banyak sekali konten-konten tuh yang relate dengan kehidupan kita. Kayak misalnya contoh nih, kamu lagi hobi baca buku, kemudian kamu ditunjukin dengan konten-konten penjualan buku yang menarik kayak gitu. Nah, kemudian ada juga pemanfaatan secara emosional seperti itu. Misalnya kamu tertarik secara emosional untuk membeli produk tersebut kayak gitu. Wah, pantasan lah. Biasanya kalau misalnya kita lihat ya generasi muda atau anak-anak sekarang tuh hanya lihat-lihat hanya lihat-lihat, malah gak ada niatan mau beli. Lihat-lihat, terus ujungnya juga check out, beli juga. Nah, itulah kekuatan dari marketing itu sendiri. Nah, makanya kepercayaan pelanggan itu sangat penting ya. Ketika misalnya kalian mempromosikan produk itu harus benar-benar promosinya secara jujur. Oh, berarti kepercayaan pelanggan itu juga harus diutamakan. Iya, harus diutamakan karena kalau nggak kamu utamain, ya misalnya contoh kamu jual produk lah ya,
Kemudian kamu melebih-lebihkan kayak gitu ya produk tersebut, sehingga nanti pada akhirnya itu produknya nggak sesuai dengan ekspektasi. Ujung-ujungnya ya mereka sekali beli, besok-besoknya nggak mau check out lagi, ya nggak? Nah, makanya kepercayaan konsumen itu sangat penting. Iya. Nah Pak Jimmy, dari tadi kan kita udah bahas nih mengenai skill-skill dan cara-cara dari marketing zaman sekarang ya. Kira-kira kalau misalnya ada nih teman-teman kita yang tertarik setelah mendengar podcast dari kita ini, yang tertarik untuk mencoba mengembangin marketing, itu kira-kira skill apa sih yang perlu mereka kembangkan, yang perlu mereka ketahui? Oke, skill yang harus diterapin itu untuk di dunia marketing ya. Yang pertama itu adalah komunikasi skill atau communication skill. Jadi kenapa communication skill itu sangat penting? Ya karena komunikasi kan kita artinya berbicara ya, berbicara dengan orang lain. Nah, makanya itu sangat penting. Semakin bagus komunikasi skill kalian, maka kalian lebih enjoy ketika ngobrol ya, kayak gitu, atau mempromosikan barang kepada audiens kalian. Nah, yang kedua itu adalah kreativitas. Kenapa kreativitas itu sangat penting? Karena ketika kalian mempromosikan produk atau memperkenalkan suatu produk, itu perlu namanya kreativitas. Makanya kalau kita lihat di konten-konten sekarang itu kreatifnya itu luar biasa banget. Kayak gitu. Dan yang ketiga itu adalah harus percaya diri ya. Kalau kalian nggak percaya diri, ya bagaimana ya kalian mau aktif gitu ya untuk mempromosikan produk kayak gitu. Nah, berarti anak marketing itu harus pintar ngomong ya, Pak? Iya, betul banget. Tidak hanya pintar omong sih, yang penting juga kreativitas dan juga harus percaya diri gitu. Wah Eriko, aku baru tahu nih, biasa kita dalam bayangan kita kan marketing tuh sangat gampang, jualan. Ternyata ada ilmu-ilmu yang harus dipelajari secara khusus gitu ya. Betul. Jadi tidak hanya jualan ya, kita harus juga memahami apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen, dan juga kita ya sangat penting itu adalah menjaga kepercayaan konsumen kayak gitu. Nah, kan tadi kita sudah membahas tentang skill-skill yang dibutuhkan oleh anak marketing kan, Pak? Iya. Nah, apa sih tantangan terbesar bagi anak marketing di dunia marketing sekarang? Oke, tantangan terbesar itu adalah persaingan yang sangat ketat sih menurut saya. Jadi kita lihat ya di era digital sekarang semua tuh udah bisa jualan online, termasuk kalian yang masih siswa ya. Jadi kalian semua tuh bisa jualan online kayak gitu. Makanya penting sekali ya untuk selalu mengupgrade skill kalian tentang perubahan dunia zaman sekarang ini gitu. Wah, berarti kalau misalnya dibilang seperti itu ya plus minus lah ya. Kalau misalnya ada orang-orang yang mungkin ada teman-teman yang agak sedikit gaptek gitu ya. Tapi yang terpenting berarti harus terus belajar Pak ya. Ya, terus belajar dan juga jangan lupa harus konsisten. Dan juga menurut saya sangat penting juga kreatif gitu ya. Jadi konsisten dan kreatif diimbangi gitu. Maka kalian akan berhasil, dan juga harus punya niat belajar. Pak Jimmy, dari tadi kan kita udah membahas nih berbagai skill marketing lah, bahas mengenai marketing lah. Kira-kira mungkin teman-teman yang nonton nih pasti pikir, apakah bermanfaat sih? Aku lihat podcast ini udah panjang sekali kan. Nah, kalau menurut Bapak, apakah marketing ini penting nggak sih di kehidupan sehari-hari kita? Oke, menurut saya penting ya, karena ini contohnya penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Misal nih kalian wawancara kerja atau presentasi ya, itu kan marketing skill itu dipakai. Apa sih marketing skillnya? Kayak contoh public speaking kalian atau komunikasi skill kalian ya. Nah kayak gitu. Kemudian cara memahami orang lain. Nah itu bisa kalian terapkan ya di dunia kerja maupun di dunia sekolah seperti itu. Nah, berarti marketing itu bukan cuma untuk jualan ya, Pak? Ya, bukan cuma untuk jualan, bahkan kalian juga bisa membranding diri kalian sendiri kayak gitu. Misalnya kamu nih jago melukis, nah kamu bisa buat branding diri kamu sendiri di sosial media kayak gitu. Nah, Bapak, kalau boleh memberikan pesan untuk anak muda zaman sekarang, apa sih pesan yang ingin disampaikan oleh Bapak kepada penonton yang menonton San Marto ini? Oke, pesan saya untuk teman-teman yang nonton di podcast hari ini ya. Jadi dalam dunia marketing itu kalian tidak boleh takut untuk mencoba hal-hal baru. Selagi itu positif, it's okay, lanjutin aja. Dan juga harus percaya diri gitu ya, percaya diri dan juga
ya konsisten gitu ya. Itu aja sih menurut saya. Nah, dengar tuh teman-teman tuh. Sekarang kita lihat benar sih. Sekarang tuh banyak generasi muda ataupun teman-teman kita nih. Tapi percaya sih yang nonton podcast kita kali ini gak kayak gitu ya. Nah, soalnya kita melihat tuh banyak sekali generasi muda atau anak muda itu yang belum coba. Allah, aku takut nih, gak berani coba. Ujung-ujungnya gak berhasil tuh karena takut mencoba. Nah, betul. Nah, padahal ya kalau kita tahu ya orang-orang yang sukses pun itu pernah gagal. Jadi intinya kalian jangan takut untuk gagal, selalu belajar ya, selalu belajar dan belajar gitu. Nah Pak, sekarang kita masuk ke sesi santai. Mungkin dari tadi kita bahas yang agak serius kan. Nah sekarang kita bahas yang santai nih. Nah kira-kira kalau misalnya menurut Bapak, kira-kira susah gak sih bikin konten viral seperti itu? Oke, jadi untuk bikin konten viral sebenarnya susah gampang sih ya teman-teman. Karena kalau kita mau bikin konten viral itu kita harus menyesuaikan nih dengan audiens kita seperti itu. Dan juga apa sih selera dan trennya masa kini itu apa kayak gitu. Misalnya contoh nih ya, lagi trennya nih lagu Kicau-Kicau Mania, nah kayak gitu ya. Nah, itu cepet banget viral tuh kalau kalian joget Kicau-Kicau Mania itu cepet banget viralnya. Nah kayak gitu, jadi susah gampang. Iya sih. Nah, Bapak nih pernah gak sih belanja karena keracunan TikTok? Oke, itu tentu sih ya, tentu saya pernah keracunan belanja di TikTok ataupun di platform lainnya lah ya. Berarti keren sekali ya, kita bayangkan lah guru pun bisa keracunan TikTok kan. Betul banget ya. Wah, tidak terasa ya obrolan kita hari ini sudah sangat seru dan membuka wawasan kita tentang dunia marketing zaman sekarang. Betul banget nih, hari ini tuh kita membahas mengenai berbagai fakta-fakta menarik mengenai teknik marketing. Dan ternyata tuh menurut kita ya, intisari dari pembahasan kita hari itu bukan hanya sekedar podcast, tapi memberitahu kita ternyata marketing itu tidak hanya sekedar jualan, tapi bagaimana cara kita mengambil langkah maju untuk semakin berkembang. Iya, dan juga marketing itu juga sangat membantu di kehidupan kita sehari-hari tahu. Benar sekali, berarti kita lihat ya, orang sukses itu pernah gagal juga seperti itu. Dan tentunya berjalan lancarnya podcast kita hari ini ditemani oleh Pak Jimmy. Terima kasih Pak Jimmy telah menyukseskan podcast kami pada hari ini. Oke, terima kasih kembali juga ya kepada Samarto dan teman-teman semua yang udah nonton. Semoga podcast hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Iya, dan untuk penonton, jangan takut untuk mencoba hal baru karena itu akan menjadi langkah terbaik bagi kalian semua. Kalau begitu, saya Kendrick Dan saya Eduardus Eriko pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya hanya di San Marto. Dadah.